mengajukan 3 protokol saja, yaitu RIP, OSPF, dan BGP. Kira-kira gitu. Nah, yang pertama akan saya coba sampaikan adalah apa itu routing. Semisal kita mempunyai beberapa network, beberapa jaringan kantor lah istilahnya. Ada 3 jaringan kantor, yang mana jaringan kantornya ini posisi dan letaknya saling berjauhan. Kantor A dengan network, misalkan networknya kelas A, kantor B kelas B, dan kantor C kelas C. Nah, dari network yang berbeda itu kalau kita hubungkan secara langsung, komputer tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Ya karena tadi ya networknya berbeda. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita perlu alat tambahan gitu ya. Kita perlu alat yang sering kita sebut sebagai router. Fungsinya router nih apa? Fungsinya router ini adalah untuk melakukan routing. Routing adalah menghubungkan beberapa network yang berbeda agar keduanya atau semuanya bisa saling berkomunikasi menggunakan protokol routing tentunya. Selain itu juga router ini akan meneruskan paket-paket melalui rute yang gitu ya. Semisal kalau teman-teman di sini ada komputer teman-teman, lalu komputer teman-teman terhubung ke router, misalkan ada 5 router lah, yang mana tujuan akhir teman-teman adalah ingin mengakses servernya Amazon misalkan. Di sini juga ada router. Kalau tanpa routing, biasanya itu paketnya akan dikirimkan dari router ke router, gitu ya. Kalau tanpa routing, artinya kalau kita tidak menerapkan routing ini, biasanya ya paketnya akan dikirimkan dari router ke router, gitu. Tapi dengan menggunakan prinsip routing dan protokol routing, selain tadi bisa menggabungkan beberapa jaringan yang berbeda, si routernya akan memilih nih, kira-kira paket ini biar nyampainya cepat lewat jalur yang mana loh. Kira-kira gitulah. Kira-kira begitu konsepnya. Nanti mungkin kalau kurang jelas gitu ya bisa kita diskusikan. Ini konsep dasarnya yang saya sebut tadi ya. Jadi si router ini selain bertugas menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, dia juga bisa menentukan nih route yang paling cepat itu lewat mana. Intinya gitu. Contoh, di sini ada komputer A akan mengirimkan data ke komputer B. Ternyata komputer B ini ada di network yang berbeda, ada di jaringan yang berbeda. Tidak mungkin kan kita mengirimkan paket di network yang berbeda. Makanya kita taruhlah sebuah router agar mereka saling bisa berkomunikasi. Kalau kita lewat jalur atas, dia akan melewati 3 router nih. Melewati 3 router misalkan. Di router 1, router 2, dan router 3. Nah, routing ini bisa menentukan jalur mana yang terbaik, jalur mana yang tercepat. Misalkan kita pilih yang bawah. Ya, kalau yang bawah kan hanya melewati 2 router ketimbang melewati 3 router. Kira-kira gitu. Jadi routing itu proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian router akan mencari jalur routing tercepat untuk bisa sampai ke tujuan. Kemudian ini contoh paketnya, gitu ya. Contoh paketnya, misalkan ada host X dan host Y. Host X akan mengirimkan paket ke host Y. Kalau kita routekan kan dia jalurnya seperti ini ya, dari router A ke router F, baru nyampe ke host Y. Namun dengan menggunakan routing, dia bisa memilih nih jalur tercepatnya. Jalur tercepatnya ternyata lewat yang bawah. Kenapa lewat yang bawah? Dia hanya melewati satu buah router saja, yaitu router B. Kira-kira begitu untuk konsep dasar dari routing. Kemudian juga dalam mengirimkan paketnya, routing itu terdapat yang namanya routing table. Biasanya routing table ini berisi keberadaan network sekaligus merupakan pedoman jalur routing dilalui sebuah paket data agar bisa mencapai
tujuannya. Jadi tanpa routing table ini nggak mungkin suatu router bisa berkomunikasi dengan router lainnya. Biasanya kalau teman-teman mengkonfigurasi routingnya secara statik, informasi dari routing table-nya itu berupa IP destination atau network destination, kemudian netmask dan juga gateway. Nah, informasi routing table ini yang akan menjadi suatu pedoman agar si router ini bisa menentukan paket ini akan dikirim kemana. Kira-kira begitu. Kalau kita menggunakan routing statik, gitu ya, ya otomatis routing table-nya kita akan buat secara manual. Jadi artinya nanti mulai dari network tujuannya apa, netmasknya berapa, dan gateway-nya berapa itu kita akan bikin secara manual kalau kita menggunakan prinsip routing statik. Akan tetapi kalau kita menggunakan routing dinamis, si routing table-nya ini akan dibuat otomatis oleh si router. Bedanya di situ ya teman-teman, kira-kira begitu. Nah ini contoh beberapa informasi routing table yang berisi network gitu ya, beberapa network di dalamnya. Nah sekarang kita masuk ke sini, ke routing statik. Jadi kalau di routing statik itu proses setting router jaringannya menggunakan routing secara manual gitu ya. Jadi misalkan ada PC 0 di sini akan mengirimkan paket ke PC 2. Yang mana kalau teman-teman perhatikan itu kan jaringannya berbeda ya, networknya berbeda. Nah, kalau dia menggunakan routing statis, konfigurasinya dilakukan secara manual. Ya dalam artian network engineer akan mengkonfigurasi secara manual router-router yang terlibat dalam proses pengiriman paket. Ya, biasanya kalau kita config secara statik itu informasi yang diperlukan seperti destination, kemudian ada netmask dan ada gateway-nya gitu. Misalkan kita akan config routing statik di router satu ini, maka perintahnya adalah IP root network yang akan dituju, yaitu network PC2 192.168.3.0/24. Netmasknya tinggal kita masukin karena dia /24, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya karena dia keluar paketnya melalui gateway 100.10.10.2. Begitupun sebaliknya untuk proses pertukaran informasi routing table-nya seperti itu. Simulasinya nanti saya skip dulu ya, kita ke teori dulu. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan daripada routing statik. Kalau routing statik ya karena dia konfigurasinya manual, kinerja dari prosesor routernya sangat rendah gitu ya, nggak makan prosesor gitu ya. Kemudian juga karena dikonfigurasinya manual ya otomatis menjadi lebih aman karena yang tahu routing table-nya hanyalah orang yang mengkonfig router itu sendiri. Kemudian administrator bebas menentukan jalur jaringan ya jelas. Misalkan kita punya 3 router ya si adminnya itu bebas mau nentuin router ini ke jalur mana, router ini ke jalur mana. Gitu. Keempat, dia kebal terhadap serangan hacker gitu ya. Ya jelas karena ini ada kaitannya sama konfigurasi yang manual tadi ya hacker akan sulit untuk menebak key-nya ya, menemukan key dari router itu karena ya tingkat keamanannya sangat tinggi kalau yang di routing statik itu. Kemudian untuk kekurangannya ada beberapa. Pertama itu dia hanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Lah kenapa dia digunakan pada jaringan berskala kecil? Kalau dia digunakan pada skala besar ya bayangkan betapa repotnya para admin itu harus men-set routernya satu-satu gitu ya. Tapi kalau dia skalanya kecil kan misalkan 5 router aja ya itu kan masih mudah lah, masih bisa kita config. Tapi kalau udah 1000 router, udah 100 router, wah itu pusing tuh.
Bisa dibayangkan print out dari table routingnya berapa banyak gitu. Kemudian karena dikonfignya secara manual ya jelas ada rentan terhadap kesalahan. Bisa jadi ketika nanti operatornya masukin konfigurasinya dia mungkin salah IP, salah sintaks dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu admin harus mengetahui semua informasi tentang router yang tersambung ke dalamnya. Kalau nggak tahu gimana ya nggak bisa terhubung. Kalau si adminnya nggak bisa tahu info router di sekitarnya ya nggak bakal bisa terhubung. Kemudian administrasi cukup rumit dibandingkan dynamic routing. Terlebih jika ada banyak router. Ini ada kaitannya sama nomor satu itu ya. Jadi kalau semakin banyak router, otomatis konfigurasinya akan semakin rumit juga. Yang terakhir, jika ada satu router yang mengalami kerusakan, maka jaringan akan terhenti. Jadi misalkan ada 3, router 2 mengalami gangguan seperti rusak dan lain sebagainya, otomatis routingnya akan terhenti. Kenapa? Karena dia basisnya manual, dia basisnya statik. Beda kalau dinamik. Kalau dinamik misalkan ada kerusakan, dia jaringannya tetap up, ya nggak ada kendala gitu. Ketika si routernya mati, kalau dinamik dia akan melakukan routing ulang. Oke, kira-kira gitu. Ini kuisnya nanti. Sekarang saya kenalkan yang routing dinamis, yang USPF sama BGP nanti Baim. Kalau routing dinamis itu adalah jenis router yang mampu membuat tabel routing secara otomatis. Jadi kita nggak usah masukin tabel routingnya secara manual tadi ya, enggak. Si router yang akan ngebikin sendiri tabel routingnya gitu. Kemudian yang saya jelaskan tadi memiliki protokol routing yang akan mengatur router secara otomatis untuk saling berkomunikasi. Protokol routing yang kita kenal selama ini ada RIP, OSPF, BGP. Nanti ada yang masuknya interior routing, ada yang exterior routing. Itu kira-kira. Nah, untuk perbedaan antara routing statis dan routing dinamis ini bisa teman-teman lihat pada tabel. Kalau routing statis itu dibuat dan dihapus secara manual oleh admin ya, bukan oleh routernya, tapi oleh admin. Kalau routing dinamis, dia dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Di sini yang penting. Ketika terjadi perubahan, kalau di routing statis, yang berhak menghapus dan menambah adalah admin atau operator. Tapi kalau routing dinamis, dia ada penghapusan atau penambahan perangkat baru yang membuat tabel routingnya adalah protokol routingnya sendiri. Bedanya di situ. Lalu cocok digunakan untuk jaringan skala kecil pada routing statis. Kalau yang dinamis dia untuk skala besar. Kalau yang statis dia tidak banyak membutuhkan resource. Kalau yang dinamis dia banyak menggunakan resource. Ya jelas ya karena yang melakukan routingnya adalah protokol routingnya. Jadi memakan memori dan prosesor teman-teman. Kemudian dari segi keamanannya untuk routing statis jauh lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Karena pada routing statis itu yang mengetahui informasinya hanyalah si adminnya. Tapi kalau routing dinamis itu ada potensi kebocoran informasi dari situ. Makanya karena ada potensi kebocoran informasi itu dimanfaatkan oleh hacker untuk mencuri data-data penting perusahaan misalnya gitu ya. Lanjut lagi, tidak menggunakan protokol routing pada routing statis, tapi pada dinamis dia menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu router tidak dapat membagi informasi routing, oke. Jadi kalau routing statis itu ya informasi routingnya informasi tabel routingnya nggak bakal di-share ke semua router yang terhubung itu nggak bakal di-share. Dia independen dan privat tentunya. Makanya dia lebih aman dibandingkan router dinamis. Tapi kalau router dinamis, ya routing dinamis, si informasi routingnya dia akan di-share ke seluruh router yang terhubung. Makanya dari dari men-share informasi itu ada potensi kebocoran informasi, teman-teman.
Ini simulasinya. Jadi kalau routing dinamis ada 3 router, ya kita masukin aja perintah routing dinamisnya, maka secara otomatis router akan membuat sendiri tabel routingnya gitu ya. Mulai dari next destination, kemudian netmask dan gateway-nya akan dibuat secara otomatis oleh router. Ini kuis, oke. Segitu pengantar teori dari saya. Mungkin saya lanjutkan ke Baim ya. Habis ini setelah teori kita akan langsung prakteknya. Terima kasih. Baik, Pin. Terima kasih atas penjelasannya mengenai routing statis dan routing dinamis. Saya izin share screen dulu kali ya. Berarti kalau routing statis tuh yang konfigurasi administratornya, Pin ya? Betul. Jadi routing statis itu yang config adalah si admin jaringannya. Gitu. Oke. Dalam hal ini yang config di sini bukan masukin perintah ya, tapi config manualnya adalah config tabel routingnya Im ya. Oke, silakan. Iya. Nah, nanti konfigurasi routing statis sama si Alvin aja. Saya salah share screen. Oh iya. Teman-teman, saya jelasin teorinya dulu mengenai routing dinamis ini. Tadi kan si Alvin sudah ngejelasin ya mengenai routing dinamis. Saya akan jelasin mengenai routing dinamis yang OSPF. Boleh konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah, Im. Oke, baik. Ini adalah routing dinamis yang kedua. Tadi routing dinamis yang pertama itu RIP. RIP itu kepanjangannya kan Routing Information Protocol. Jadi itu salah satu protokol routing paling sederhana ya. Jadi kita nggak perlu tahu jaringan orang lainnya itu berapa IP. Kita hanya perlu memasukkan IP yang terhubung langsung ke routernya aja gitu. Yang IP yang kita tahu aja, yang perlu router tahu. Terus ada lagi protokol kedua yang akan kita bahas, yaitu mengenai OSPF. Kepanjangannya itu Open Shortest Path First. Path First ya. Kalau dari namanya sendiri kalian bisa paham lah ya. Kalau protokol ini tuh mengutamakan meneruskan paket ke rute yang paling sedikit hopnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau di dalam router itu kan dia mempunyai interface ya, atau mempunyai port. Nah, setiap port-portnya itu di router lain disebut sebagai hop gitu. Jadi di dalam OSPF ini dia mengutamakan rute yang paling sedikit melalui router gitu. Jadi misalkan ada dua router dengan misalkan ada dua rute, yang satunya melalui dua router, yang satunya melalui 3 router. Nah, si OSPF ini secara otomatis akan merutekan si paket tersebut ke router paling sedikit. Gitu. Oke, next ya. OSPF adalah protokol perutean yang berbasis link state. Jadi link-link yang terhubung ke dalam router itu dia diberitahu gitu, ada apa aja hop-hopnya gitu ya. Untuk menemukan jalur terbaik antara router sumber, router kita ya, dan router tujuan dengan menggunakan shortest path first-nya sendiri gitu. Nah, ini ada istilah baru yang kalian harus pahami ya teman-teman ya. Itu routing OSPF ini termasuk ke dalam protokol Interior Gateway Protocol. Maksudnya gimana tuh? Tadi kan Alvin juga jelasin kalau routing statis itu dia digunakan hanya pada jaringan yang kecil aja gitu ya. Nah, sama, nggak semua yang routing dinamis itu bisa dipakai untuk jaringan besar juga. Salah satunya itu adalah routing RIP. RIP itu juga termasuk ke dalam protokol Interior Gateway Protocol kalau nggak salah. Nah, OSPF juga sama, dia termasuk ke dalam Interior Gateway Protocol. Jadi IGP ini adalah kumpulan protokol routing yang digunakan di dalam satu autonomous system. Jadi ada istilah baru lagi. Jadi autonomous system ini gimana istilahnya?
kita tuh punya sebuah jaringan atau kumpulan jaringan yang besar gitu, yang memiliki protokol routing yang seragam. Misalnya kita itu adalah sebuah ISP. Kita baiknya kan menggunakan protokol routing kan yang seragam gitu ya. Kalau RIP aja, OSPF aja gitu. Atau mungkin autostasi saja. Nah, si ISP ini disebutkan kalau dia itu satu autonomous system. Misalkan ada ISP lain di kota lain gitu ya. Dia menggunakan protokol lain juga. Nah, itu namanya autonomous system yang lain. Nah, jadi si protokol OSPF ini dia digunakan di dalam satu autonomous system gitu. Jadi antar kumpulan jaringan yang menggunakan protokol seragam. Kan bisa juga ISP lain itu menggunakan device lain atau mungkin protokol lain gitu. Nanti kita bahas juga gimana sih cara kita menghubungkan si autonomous system ini menggunakan protokol lain. Nah, contoh IGP ini ada RIP, terus RIP versi 6, OSPF, dan OSPF versi 6. Oke. Nah, ini ada perbandingan ya, OSPF dengan RIP. Kalau OSPF itu dia digunakan pada jaringan skala besar, lebih besar daripada jaringannya RIP gitu. Terus kalau di OSPF itu tidak ada limitasi pada jumlah hop. Jadi kalau di dalam RIP itu kalian bisa baca maksimum hopnya itu adalah 15. Jadi di setiap paket yang dirutekan dengan protokol RIP itu hanya bisa maksimal melalui 15 router gitu. Defaultnya ya. Kalau misalkan kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Terus OSPF itu protokolnya berbasis link state. Jadi link-link yang terhubung ke dalam router itu dia harus dikasih tahu. Terus OSPF itu dia menganalisa kecepatan, biaya, dan kepadatan jalur untuk menentukan jalur paling pendek. Jadi jalur paling pendek itu bukan berdasarkan panjang kabel, bukan guys. Jadi berdasarkannya itu kecepatan dari si jalurnya, bandwidth ya. Terus biayanya, berapa biaya itu maksudnya ke dalam bit, masuknya ke dalam tipe bit ya. Terus kepadatan jalur, jadi berapa banyak paket yang bolak-balik di dalam jalur tersebut gitu. Terus kalau dibandingkan sama protokol RIP itu dia berbasis distance vector gitu. Terus dia menggunakan jarak atau jumlah hop untuk menentukan jalur transmisi. Jadi yang tadi kita sudah bilang, jika ada dua jalur, yang dimana satu jalurnya itu ada 2 hop atau 2 router, dan satu jalur lainnya itu memiliki 3 hop atau 3 router. Nah, si routing RIP ini secara otomatis langsung make yang hopnya paling kecil gitu. Tanpa menentukan berapa bandwidth-nya, berapa biaya yang dibutuhkan atau kepadatan jalurnya gitu. Terus di poin ketiga itu ada digunakan pada jaringan dengan skala yang lebih kecil dari si OSPF gitu. Terus maksimum hopnya adalah 15. Perlu kalian ingat kalau hop itu interface ya, bukan router. Jadi walaupun router kan memiliki banyak interface ya, jadi dia bisa istilahnya satu hop satu router itu benar sih ya. Router itu disebut dengan HPE sih benar sih. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia ada protokol terakhir yang kita bahas, ada border ya, salah. Border. Oke. Ada BGP, router protokol border gateway protokol. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh protokol-protokol yang digunakan di dalam suatu autonomous system. Nah, si BGP ini tuh protokol yang digunakan di dalam internet gitu. Jadi internet itu kan kumpulan dari jaringan-jaringan kan ya. Jaringan itu kan kalau kita bisa analogikan kan sebagai ISP kan. Nah, satu ISP ini kan sebagai satu autonomous system. Nah, untuk menghubungkan si autonomous systemnya ini itu menggunakan protokol BGP. Nah, BGP itu digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih autonomous system yang berbeda. Jadi mau dari ISP, mau sebut merek boleh ya, dari IndiHome, dari MyRepublic gitu ya, atau dari Disnet. Nah, dihubungkannya itu dengan protokol BGP gitu.
Nah, ada istilah baru lagi nih, BGP termasuk ke dalam exterior gateway protocol gitu. Kalau tadi yang routing RIP, OSPF itu termasuk ke dalam interior, jadi digunakan di dalam satu autonomous system. Kalau BGP itu yang eksteriornya digunakan antara autonomous system gitu. Oke. Nah, ini perbandingannya antara BGP dengan OSPF. Kalau BGP itu dia antar interdomain, jadi antar autonomous system kan. Terus termasuk ke dalam exterior gateway protocol. Terus jenis routingnya termasuk ke dalam kebalik ini kayaknya. BGP itu termasuk ke dalam vector state. Vector state. Kalau OSPF berbasis link state ya. Maaf. Link state. Nah, sip. Oke. Terus dia digunakan di jaringan balik kan. Digunakan di jaringan yang lebih kecil dari BGP. Nah, kalau SPF ya benar digunakan di jaringan yang lebih kecil dari BGP. Kalau SPF itu kalau BGP itu digunakan di internet justru malah lebih besar. Ya. Kalau SPF itu digunakan di dalam satu autonomous system gitu. Nih. Tukar aja. Sip. Ini pindahin sini. Sorry guys ya. Oke, ingat teman-teman ya. Jadi ada istilah interior gateway protocol, exterior gateway protocol, OSPF, open shortest path first, BGP, border gateway protocol, sama RIP. RIP itu routing information protocol. Gitu. Oke, nanti konfigurasinya di sesi selanjutnya ya. Oke, belum selesai. Oke, mungkin saya berikan kendalinya untuk Alvin. Silakan, Vin. Baik, terima kasih Baim atas penyampaiannya. Kayaknya pada lelah ya, kayak juga. Harinya hari-hari padat sampai ini. Baik, dari teman-teman semua mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu terkait materi pengantar routing ini. Ya, singkatnya routing itu bagaimana kita hubungin jaringan yang berbeda aja gitu ya. Yang melakukan itu disebut router. Gitulah. Oke, kalau udah dibuka, bisa yang buka laptop bisa dibuka juga aplikasi simulasinya. Kita coba melakukan routing statik terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum melakukan routing dinamis. Mungkin routing dinamis saya serahkan ke Baim yang lebih tahu secara teori dan praktikal. Tadi ada autonomous segala. Yuk, yang buka laptop bisa raise hand. Biar tahu. Ada. Oke, Baim, Ardika. Adakah yang buka laptop lagi? Biar kita langsung simulasi. Mungkin yang ngambil MK Jarkom ini sambilan latihan buat UAS kali. Betul, Ben. Di sini ya? Ada yang mungkin informatika angkatan 22 selain Ardika dan moderator mungkin. Oke, baik, saya tunggu sampai 13.45 ya buat prepare aplikasi simulasinya. Sambil menunggu mungkin ada yang mau didiskusikan dulu terkait materi yang kita bawakan. Nggak ada sepertinya. Ini kan di materi kemarin tuh kita bahas switching kan ya. Di mana switching itu beroperasi di layer kedua. Kalau router itu di layer berapa sih, Pak? Kalau router itu dia beroperasi di layer 3, layer network layer. Begitu. Tadi kemarin ya. Iya, emang di network layer tuh ada apa, Su? Ada protokol apa? Baik yang lebih paham dari saya.
Iya. Ada protokol IP. Ada IP, ada routing, dia di network layer itu. Logical address lah. Dan materi yang kita bawain terakhir ini ada kaitannya sama materi awal-awal tentang IP address, teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman masih ingat lah gitu ya sedikit. Oke, saya absen dulu kali ya biar gak ngantuk juga ya. Elektro ada nggak dari elektro yang join siang hari ini? Dari informatika dan dari jurusan lain ada? Diki Aryadi. Oke. Diki Aryadi. Diki Aryadi. Oke. Nah. Oke. Karena simulasinya butuh fokus yang agak sedikit lebih. Gitu. Jadi yang saya sampaikan pada tutorial ini adalah routing statik ya teman-teman. Kalau routing statik, routing table-nya dikonfigurasi manual oleh admin atau operator jaringan. Tapi kalau routing dinamis, routing table-nya dikonfigurasi oleh routernya sendiri. Kembali lagi ke routing statik. Routing statik, informasi yang terdapat pada routing table itu berupa destination, net mask, dan gateway. Itu penting. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Udah ya, udah semua. Bismillah, semoga lancar dan semoga connect teman-teman. Simpel nih, topologinya masih simpel. Udah kelihatan ya? Udah ya. Topologinya masih simpel. Kita punya dua router. Router A dan router B. Router A itu ada klien yang terhubung. Dan router B juga ada klien yang terhubung. Biasanya kalau saya lebih enak akan konfigurasi routernya terlebih dahulu ketimbang saya harus konfigurasi switch atau PC. Karena dalam susunan hierarki jaringan yang paling tinggi itu router yang ada di posisi paling atas, teman-teman. Biasanya saya akan konfigurasi yang paling atasnya dulu, baru setelah atasnya beres, bawahnya tinggal menyesuaikan saja. Kita klik yang bagian router 0 ini. Dan jangan lupa teman-teman harus tahu interface yang terhubung ke routernya. Dalam hal ini interface yang terhubungnya adalah mana ini? Fast Ethernet 0/1. Ya. Jadi dari switch ke router ini dia terhubung ke Fast Ethernet 0/1. Kenapa ini penting? Ini ada kaitannya nanti ketika teman-teman mengaktifkan sebuah service pada suatu interface. Kalau interface-nya salah, otomatis service yang jalan pun akan salah. Seharusnya service-nya buat Fast Ethernet 0/1, malah teman-teman ngesetnya di Fast Ethernet 0/0. Itu kan berbahaya dalam dunia profesional, itu bisa kena SP. Gitu ya. Kita klik satu kali aja. Kemudian sebenarnya kalau bentuk aslinya ya, kita nggak ada tampilan kayak gini nih. Bentuk asli routernya kalau teman-teman config secara langsung. Tapi karena kita simulasi ya nggak apa-apa. Tidak terlihat, Pin. Sorry, Pin. Oh, tidak terlihat. Sorry. Berarti harus full share screen. Maaf teman-teman. Terima kasih udah diingetin Mbak Im. Ya lanjut ya. Kita klik nih bagian router ini satu kali. Klik aja. Nah, akan tampil kan? Akan tampil apa ini? Layar baru lah istilahnya. Layar baru yang ada menu-menunya. Nah, biasanya kalau teman-teman config di alatnya secara langsung itu bentuknya dia CLI. Command Line Interface gitu ya. Itu ada di video YouTube saya kalau nggak salah config router. Aduh, promosi nggak apa-apa kali ya. Oke, kita lanjut. Kita bisa masuk langsung ke CLI. Tadi kita udah bicara bahwa interface yang terhubung ke klien ini melalui Fast Ethernet 0/1. Kalau teman-teman pertama kali datang ke router pasti ada tampilan license dari Cisco-nya, gitu ya.
Ini tinggal teman-teman ketikkan no saja. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, gitu ya. Di switch atau routernya Cisco itu kita ada beberapa mode gitu ya teman-teman. Ada mode user, mode privilege, mode global konfigurasi, mode global konfigurasi interface, mode global konfigurasi sub interface. Setidaknya ada 5 mode lah. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman baca nanti materinya di sumber lain. Nah, kalau lebih besar lebih besar, ini menandakan dia modenya mode user, teman-teman. Di mode user ini teman-teman nggak bisa ngelakuin konfigurasi, nggak bisa ngelihat hasil konfigurasi, jadi dia emang nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, kita akan naik ke mode yang paling atas, gitu ya. Mode di atasnya mode user, yaitu mode privilege. Untuk masuk di sana, silakan teman-teman ketikkan saja perintah enable, gitu ya, enable. Atau kalau mau lebih singkat, bisa disingkat menjadi N saja. Perhatikan tandanya berubah di situ teman-teman. Tandanya tidak lagi lebih besar, tapi sudah menjadi hashtag. Hashtag ini menandakan bahwa dia ada di mode privilege. Kalau mode privilege, dia bisa melihat semua konfigurasi yang sudah teman-teman lakukan. Perintahnya cukup simpel. Misalkan kita mau melihat konfigurasi IP address di router kita, show net statusnya juga masih mati. Konfigurasi nih, pertama kita akan coba pasang IP pada jalur fast Ethernet 0/1. Caranya gimana? Kita masuk ke mode global konfigurasi. Kalau di mode privilege dia hanya untuk melihat konfigurasi saja. Oke. Tandanya masih sama, cuman ada tambahan dalam kurung config tutup kurung. Gitu ya. Oke, di mode global konfigurasi kita sudah bisa melakukan config. Cuman karena kita mau mengkonfigurasi atau memasang IP address pada interface FA0/1, maka kita harus masuk ke interface-nya. Cara masuknya gimana? Cara masuknya tinggal kita tuliskan saja nama interface-nya. Interface, ini bisa disingkat atau enggak ya? Kalau disingkat tuh cukup ketikin aja INT. Kalau mau lengkap tulisin interface. Fast Ethernet, kalau mau singkat ditulis FA, kalau mau panjang tinggal di tab aja Fast Ethernet 0/1. Di enter. Perhatikan di situ ada tambahan config strip if. Nah, dia sudah masuk ke mode konfigurasi interface, teman-teman. Di mode konfigurasi interface ini silakan teman-teman masukkan IP address sesuai dengan teori di pertemuan 2, ya. Katakanlah kita mau masukin IP address kelas C, misalkan 192.168.1.1. Jangan lupa kalau ini kita enter dia ada, tambahin IP address dulu belakang. Kalau ini kita enter pasti ada tambahan incomplete command gitu ya. Jadi perintahnya belum komplit. Kenapa? Karena kita belum menyertakan netmask di belakangnya. Nah, netmask ini sebenarnya bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Bisa /20, bisa /24, bisa /27 tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi pada contoh ini saya akan coba menggunakan netmask atau prefix /24. Maka format penulisannya adalah 255.255.255.0. Ya, kalau 0 di belakang berarti dia /24. Misalkan kalau saya ganti 192, dia mengidentitaskan bahwa IP ini menggunakan prefix /26 gitu ya. Jadi ini bisa diubah-ubah. Kita enter. Dari sini IP address-nya sudah terpasang. Cuman kabelnya masih mati. Nah, untuk mengaktifkannya kita hidupin nih interface-nya dengan perintah no shutdown. Di enter. Coba perhatikan tadinya merah sekarang udah menjadi biru dan warna kuning. Warna kuning ini dia sedang melakukan inisialisasi awal perangkat gitu ya. Kita
pengetikan n. Lalu kita lihat nih konfigurasi IP-nya, show IP interface brief. Bisa teman-teman lihat kan, di fast Ethernet 0/1 sudah ada IP address yang terpasang dengan statusnya adalah up. Tuh. Oke. Setelah sudah dikonfigurasi, baru kita konfigurasi si hostnya, gitu ya. Routernya nggak dikonfigurasi, switchnya nggak dikonfigurasi, tidak. Switch dalam hal ini kita tidak konfigurasi switch ya. Fokus utama kita ke routingnya teman-teman. Kita masukin IP-nya secara statik ya, karena kita nggak belajar deh DHCP. Karena tadi dia menggunakan segmen 1.1, maka hostnya tidak boleh sama dengan router. Hostnya harus beda. 1.2 misalkan. Tapi gateway-nya itu wajib kita arahkan ke IP address punya router. Oke. Seharusnya kalau kita ping dari PC ke router, ini udah bisa jalan teman-teman. Ping 192.168.1.1. Seharusnya kalau teman-teman coba sudah ada tulisan reply gitu ya. Dia artinya sudah terhubung ke routernya teman-teman. Selanjutnya sama ini perintahnya ya, kita konfigurasi dulu jalur komunikasi antara PC dan router. Dan hal yang pertama yang kita lakukan adalah melihat interface yang terhubung. Kebetulan dia sama, interface-nya terhubung lewat fast Ethernet 0/1. Misalkan saya kasih komen lah, IP di sini 192.168.1.0/24. Misalkan di sini alamat IP-nya 192.168.1.100.0/24. Misalkan ya, silakan teman-teman explore sendiri mau berapa bebas, yang penting sesuai dengan aturan. Biasa kita masukin IP address-nya, CLI, saya tidak perlu dijelaskan kembali. Enable, config terminal, infa 0/1, IP address 192.168.1.255.255.255.0, enter. No shutdown. Oke, sampai sini konfigurasi IP address pada router 1 sudah beres. Kita sekarang konfigurasi IP address pada klien yang terhubung ke router 1. Kita masukin 192.168.100, hostnya harus beda dari network. Ya, hostnya harus beda dari jaringan routernya. Misalkan berapa ya? 200, 100 lah boleh. Kalau gateway-nya wajib sama dengan yang punyanya router. Karena dia akan menjadi gerbang keluarnya paket. Oke, dari sini seharusnya kita sudah bisa komunikasi ke routernya dengan perintah ping 100.1 akan ada tampilan reply teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan hubungkan nih antara dua router ini nih. Karena kan IP yang ada di sini dan di sini belum di set ya. Jadi kita harus set dulu IP-nya teman-teman. Biasa kita perhatikan lagi dia terhubung melalui apa? Melalui interface berapa? Kebetulan dia terhubung melalui fast Ethernet 0/0 untuk keduanya. Kita langsung saja, misalkan saya akan kasih alamat IP address di sini 10.10.10.0/30 misalkan. Oke, dari sini bisa langsung kita set. Configure terminal, interface, fast Ethernet 0/0, IP address 10.10.10.1 misalkan. Jangan lupa netmasknya karena tadi /30, maka di akhir bukan 0 lagi tapi 252. Tinggal kita aktifkan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Ya, sudah aktif. Ini di router 0. Sekarang kita di router 1, teman-teman. Oke. X. Kita masuk dulu ke interface yang sana. Kita ketikkan IP address 10.10.10. Karena tadi udah 1, maka satunya nggak boleh digunakan lagi. Hostnya harus beda. Misalkan 255, 255, 255, 252.
Kalau saya no shutdown pasti kabelnya sudah warna hijau semua. Enter. Oke. Sampai di sini secara fisik semuanya sudah secara fisik semuanya sudah terhubung. Tetapi secara logika, secara apa ya istilahnya? Secara teknologi dia belum bisa terhubung. Kita akan coba ya. Kita akan coba ping ke PC 1 dengan alamat IP 100.100 dari sini. Ping 192.168.100.100. Pasti akan ada tulisan destination host unreachable. Jadi dia belum bisa komunikasi nih antara PC 0 dan PC 1. Kenapa? Karena keduanya memiliki segmen jaringan yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda itu, maka hadirlah routing sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Tutorial ini saya akan coba pakai routing statik, nanti dinamis sama Baim. Caranya gimana? Kalau routing statis dia harus memasukkan informasi tabel routingnya secara manual. Ya, ada tabel routing, dia harus dimasukin secara manual. Isinya apa sih tabel routing itu? Isinya pertama adalah destination, kemudian ada netmask dan gateway-nya. Gateway ini akan berhubungan sama gerbang kemana paket itu akan pertama kali keluar dan masuk gitu ya. Oke, pertama kita akan konfigurasi routing statis di router 0. Sini ya. Kita klik router 0-nya. Oke. Kalau untuk konfigurasi routing, kita ada di kan kalau teman-teman perhatiin config -if itu adalah mode konfigurasi interface. Kita harus keluar dulu ya dari situ. Cara keluarnya cukup ketikkan exit. Oke, maka dia modenya akan berpindah. Oke, perintahnya cukup mudah diingat karena bisa dibaca, bisa dimengerti. IP root. Oke, tujuannya adalah PC 0 akan mengirim data ke PC 1. Maka tujuannya adalah semua alamat IP yang ada di PC 1. Ingat, semua alamat IP, bukan alamat IP PC 1 ya, tapi semua alamat IP yang ada di wilayahnya PC 1. Ya. Kita klik. Maka kalau semuanya kita panggil aja seluruh networknya gitu ya, 100.0. Nah ini bisa disesuaikan nih teman-teman. Balik lagi kok ke konsep subnetting. Teman-teman mengambil IP networknya IP network yang mana gitu. Misalkan kalau /26 blok subnet keduanya adalah 64 gitu ya. Tapi karena kita pakainya /24 maka ya IP networknya adalah 100.0. Kemudian kita juga membutuhkan netmask teman-teman. Membutuhkan netmask karena di sini sudah jelas clue-nya adalah /24 maka netmasknya jelas yaitu 255.255.255.0. Lalu gateway-nya paket kan dari sini dari router 0 dia akan ke PC 0 maka dia akan masuk ke dalam gerbang yang ada di sini nih. Gerbang yang terhubung ke router 1 pada fast Ethernet 0/0. Kebetulan di sini di gerbang ini saya set IP-nya itu 10.10.10.2 di enter. Untuk konfigurasi routing pada router 0 sudah selesai teman-teman. Nah, biar mempersingkat waktu ini bisa saya copy. Caranya gimana? Caranya tinggal di blok copy. Udah. Kita masuk ke router 1 sekarang. Oke, sampai sini. Kita keluar dulu, exit. Kita paste langsung. Tapi jangan langsung di enter ya, kita akan ubah dulu. Ini supaya saya nggak nulis script lagi. Oke, karena tujuannya adalah PC 0 itu semua alamat networknya adalah 1.0, maka destination-nya perlu kita ubah, yaitu 1.0. Kemudian netmask-nya menyesuaikan dari network yang ada di PC 0 dan semua jaringan yang terhubung di dalamnya. Karena netmask-nya sudah jelas di situ /24, maka formatnya sama seperti ini.
Tidak saya ubah. Yang kita ubah selanjutnya adalah gateway-nya. Kita akan mengirim data dari sini awalnya ke sini. Berarti kan dia melalui gerbang yang ini. Nih, gerbang yang saya tunjuk sama mouse saya. Kebetulan di sini saya set IP-nya adalah mana tadi? Set IP-nya adalah 10.10.10.1. Oh, sorry. 0.1. Ini tinggal kita enter. Sampai di sini seharusnya komunikasi antara dua PC sudah bisa saling terhubung. Kita tadi udah bikin routing table-nya. Nih, yang dimaksud routing table nih ini teman-teman. Nih, kita bikin routing table-nya nih. Kalau kita lihat di mode privilege ini bisa kita lihat show IP route static di enter. Nah, ini adalah routing table-nya teman-teman. Coba kita lakukan ping ya. Ini adalah kondisi ketika dia belum melakukan routing, masih unreachable. Kita akan coba setelah dia dikasih routing, apakah masih error atau enggak. Biasanya sih awal-awal masih error. Nah, request timeout, tapi ujung-ujungnya enggak. Kenapa? Karena dia masih inisialisasi awal. Ketika saya ping kembali, dia sudah normal. Oke. Ini secara ping, lalu secara PDU pakai apa? Pakai surat misalkan. Kirim. Udah ada, tulisannya adalah successful. Itu teman-teman untuk konfigurasi routing statik gitu ya. Ini baru 2 router. Nanti kalau teman-teman ya mungkin ada waktu kali ya. Kalau ada waktu, mana nih? Nah ini kalau ada waktu coba tambah 3 router. Konsepnya sama kayak tadi. Itu ya. Kemudian kalau punya waktu lebih banyak lagi, coba kerjakan kuis ini. Nah, ada topologi star, routernya bentuknya bintang. Coba nih lakuin ping nih dari PC 0 ke PC berapa nih? Laptop 0 gitu ya. Seharusnya kalau teman-teman benar konfigurasinya dia bisa melakukan proses routing. Kira-kira begitu untuk routing statik. Mungkin diskusinya akan kita lanjut setelah tutorial dari Baim. Saya serahkan ke Baim kembali. Baik, terima kasih Ben. Oh, berarti kalau di routing statis tuh kita tuh harus tahu jaringan yang pengen kita tujukin ya. Agak ribet juga ya kalau kita misalkan nggak tahu jaringan yang pengen kita tuju gitu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Silakan Im. Oke. Kalau di routing dinamis itu beda. Jadi kalau di routing dinamis itu, kalau si PC 0 ini ya, ingin berkomunikasi dengan si PC 3 ini. Nah, router nih nggak perlu tahu ini jaringannya berapa nih. Jaringan yang ini nih berapa nggak perlu tahu kalau di routing dinamis. Jadi si router ini cuma perlu tahu jaringan yang ini aja nih, yang bagian di sininya nih, sama jaringan sini. Kalau mau konfigurasi routing dinamis. Tadi saya udah konfigurasi kan, tapi saya pengen reset konfigurasi itu yang udah tadi saya konfigurasikan. Caranya tuh tinggal kalian klik ini aja. Nah, nanti ada tulisan configuration not internet configuration will be lost, reset the network. Ya, saya reset aja ya guys ya. Kita mulai dari awal. Misalkan saya kasih komen dulu, saya pengen jaringan di sini itu 192.168.10.0/nya 24 misalkan. Slash 24 itu dia punya 255 host dikurangi 2 buat network sama broadcast. Terus saya pengen di sini jaringan yang kedua itu 192.168.20 lah ya bar. .0/24. Nah, terus saya pengen di jaringan tengah ini mungkin sama aja seperti kayak Alvin kali ya, 10 gitu. 10 sorry.
10.10.0/30. Kenapa /30? Karena di /30 itu dia host yang diberikan oleh subnet mas /30 itu cuma 4 dikurangi 2 network dan broadcast. Jadi cocok lah buat jaringannya yang cuma punya 2 interface aja gitu. Oke, pertama-tama kita baiknya kan tadi Alvin sudah bilang, kita baiknya itu mengkonfigurasi routernya dulu. Jadi kita klik routernya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti biasa, kalau kalian muncul lisensi dari Cisco, kalian ketik no aja. Nanti di sini akan muncul mode user. Saya di sini pengen langsung ke mode global configuration aja dengan cara enable gitu ya. Kalian bisa singkat N gitu ya. Terus configure terminal. Tulisan lengkapnya kayak gini, configure terminal. Nah, ini udah masuk ke mode konfigurasi. Terus saya pengen di sini bikin sebuah jaringan dengan IP tadi 192.168.10.1 gitu. Sebenarnya gateway itu bisa berapa aja asalkan masih masuk ke dalam jaringan. Jadi bisa titik 100, titik 200, titik 50 bisa. Tapi baiknya gateway itu adalah IP pertama dari host yang diberikan gitu. Jadi saya di sini akan gunakan titik 1. Pertama-tama kita lihat dulu interface yang terhubung dengan switch. Interface-nya itu gig 0/0. Nah, tadi di konfigurasi Alvin, dia kan menggunakan interface fast Ethernet ya. Nah, di sini konfigurasinya agak beda di nama interface-nya. Kita masukkan interface INT. Terus kalian bisa masukin singkatnya itu gig. Tapi kalian bisa tab juga, nanti akan muncul gigabit Ethernet. Terus 0/ tadi 0 berapa? Lupa saya. 0/0. 0/0. Nah, terus saya masukin lagi. Adik 192. Jaringan terputus. Oke, tes. Itu muncul ya. Oke, dilanjut 198.10.1 gitu. Subnet masih sama 124 atau 255.255.0 misalkan ya. Jangan lupa kita nyalain portnya. Kalau di defaultnya router itu mati, kita nyalain dengan cara no shutdown. Terus kita exit aja, kalian bisa singkat X gitu ya. Terus saya pengen masukin IP-nya dulu ke PC. Kalau kalian di sini masih kuning, ada trik-triknya itu bisa dipercepat di tombol ini. Klik aja. Nah, nanti dia bakal hijau sendiri dengan cepat. Fast forward lah istilahnya. Oke, PC-nya muncul di sini. Saya ke IP configuration. Nah, tadi kan saya sudah setting ya. IP-nya startingnya itu 10.2, subnet masnya 255, terus default gateway-nya 10.1. Gitu. Terus saya pengen setting juga ininya 10.3 sekali ini. Oke. Pergi ke desktop, terus IP configuration, IP-nya 192.168.10.3 gitu ya. Terus kita tap aja, nanti subnet masnya bakalan otomatis, terus kita tap lagi gitu ya. Default gateway-nya kita ganti aja langsung ke 192.168.10.1. Oke, sudah berhasil kita konfigurasi. Harusnya seperti yang tadi Alvin perhatikan, kalau kita ping routernya itu berhasil. Oke, kalau berhasil itu munculnya tanda-tanda reply ya. Baik, saya percepat aja untuk konfigurasi yang kanan ya, karena sama metodenya. Oke, kita klik no, kita enable, configure terminal, interface-nya itu berapa ya? Gig 0/0, gig 0/0. Saya masukin IP ADD 192.168.10.20.1 gitu. Terus saya masukin subnet masknya 255.255.0. Jangan lupa kita nyalain masak. Oke, saya cepat aja ini ya. Sip. Terus saya masuk ke komputer gitu ya.
Terus kita ke desktop, IP configuration, tag static ya udah di setting 20.2, 20.1. Kita ke PC ketiga. Terus kita pergi ke desktop, terus kita IP configuration, kita isi lagi 192.168.20.3. Kita tab aja, tab lagi 192.168.20.1 gitu. Kita make sure dulu dengan cara ping routernya. 192.168.20.1. Oke, berhasil ya. Baik, terus kita bikin jaringan antar router dulu. Kita masuk ke router 0 dengan cara gig-nya 0101 berarti. Kita masuk ke router, kita berikan IP. Oke, interface gig 0/1. IP-nya tadi ADD 10.10.10.1. Subnet mask-nya 30 tadi 255. Gitu. Jangan lupa dinyalain dengan cara no shutdown. Oke, kita Alt F4, kita pergi ke router sebelahnya. Oke, di sini ya. Oke, kita exit dulu, terus kita interface. Kalau misalkan kalian bingung cara penulisan interface gimana, kalian bisa tekan shift, terus tanda tanya. Tuh, nah, nanti akan muncul tuh apa aja komen-komen yang bisa dilakukan oleh perintah interface gitu. Nah, di sini saya akan pilih interface gigabit kan, gigabit Ethernet 0/1. Terus IP ADD. Misalkan kalian lupa gitu, komen dari IP ADD apa? Kalian bisa tuh lihat shift tanda tanya. Tuh. Ada bakal tulisannya tuh A.B.C di IP address atau DHCP. Jadi misalkan ternyata di komen IP ADD ini dia perlu sebuah IP address gitu. Kita masukin aja berarti 19 tadi 10 ya 10 10.10.10.2 gitu. Misalnya 255.255.255.252. Oke, jangan lupa kita nyalain portnya dengan cara no shutdown. Nah, di sini kan konfigurasi IP-nya sudah selesai semua kan, tinggal konfigurasi routingnya. Nggak perlu dicoba lagi karena dari PC 0 ke PC sebelah kanan ini pasti bakalan gagal ya. Jadi kita langsung konfigurasi routingnya aja. Pertama-tama di router ke kiri dulu. Kalau di routing statis tadi kan kita tuh harus tahu ya jaringan dari si ini tetangganya ini. Ternyata jaringannya 20.0. Nah, kalau di routing dinamis kita tuh nggak perlu tahu jaringan 20.0 itu. Caranya gitu. Kita misalkan akan menggunakan protokol routing router RIP. Nah, kita menggunakan protokol RIP. Kita enter. Nah, terus kalian shift tanda tanya aja, bakal muncul tuh komen-komen yang bisa dipakai apa aja. Kita di sini bakalan pakai komen network. Nah, di komen network ini kalian tanda tanya lagi, bakal muncul sebuah hint ya atau tips gitu. Butuhkan sebuah network number. Nah, network number ini itu yang cuma terhubung ke router ini aja. Jadi network ini 10.10 dan ini 10.10.0 gitu. Pertama-tama kita masukin dulu yang hostnya 168.10.0. Harusnya udah berhasil, tapi make sure kita hint lagi shift tanda tanya. Nah, kalau munculnya CR berarti sudah selesai komennya. Kita bisa enter. Terus kita network 10.10.10.0. Oke. Harusnya ini aja sih konfigurasinya. Saya end dulu. Kita pergi ke router sebelahnya. Oke. Lalu kita sama gunakan konfigurasi router RIP. Gitu ya, enter aja. Kita gunakan perintah network. Kita masukkan IP dari si ini jaringan yang terhubung langsung dengan router 192.168.20.0. Kita masukkan
20.0 gitu ya. Terus networknya yang terhubung ke router itu 10.10.0. Nah, harusnya itu udah selesai sih. Mungkin kayaknya ada yang bakal error kayaknya. Coba ya. SH IP route. Oke, kalau tulisan ini muncul, ini kan di router 1 ya, router 1 kan. Kalian tadi nggak lihat kan, saya itu masukin IP 10.0 ke router 1 ini. Tapi si router 1 ini bisa tahu kalau ada jaringan 10.0 di dalam lingkungan ini gitu. Caranya ya itu tadi, routing dinamis itu dia membagi tabel routingnya antar router. Jadi si router 0 ini dia ngasih tahu ke router 1 gitu kan, router 1. Kalau bahasa ininya mah ya, saya punya jaringan nih, di dalamnya ada 192.168.10. Nih, lo masukin ke tabel routing gitu. Itu juga bisa lihat tabel routing di router 0 dengan cara dengan cara SH IP route. Nah, kalian tadi saya nggak pernah masukin IP 20.0 sama sekali ke router 0 ini, tapi router 0 ini tahu gitu, ada jaringan 20.0 dari port 10.10.10.2 gitu. Oke. Kalau kita lakukan ping, semoga berhasil ya, coba. Kita lakukan ping dari PC 0 yang 10.2 ini ke PC 3 20.3. Sini misalnya. Salah 10.2 ping 192.168.20.3. Untuk make sure aja ada IP-nya. Nah, ada ya. Oh iya, ada di sini. Oke, kita enter aja, semoga berhasil. Oke, berhasil. Jadi itu konfigurasi protokol RIP. Jadi kita nggak perlu tahu gitu jaringan yang berada di seberang router itu. Kita hanya perlu memasukkan jaringan yang terhubung langsung dengan router seperti ini, 10 ke ini, terus 192.168.10 ke sini. Ini juga sama, ini masukin ke ini masukin ke sini gitu. Nah, nanti tabel routing yang berada di sini akan di-share ke router ini gitu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot lah menghafal IP address. Itu untuk konfigurasi routing RIP. Gimana teman-teman? Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke OSPF nih mungkin. Mungkin ada? Belum ada. Oke, belum ada ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke OSPF. Saya izin save dulu. Save, kontrol. Kalau mau save biasa ya, kontrol S gitu. Saya izin. Banyak banget kayaknya tuh ya, nyoba-nyoba tuh. RIP, GDSC. Oke. Oke, nah setelah kita save, kita reset aja konfigurasinya dengan menekan tombol ini guys ya. Sip, bye-bye router RIP. Oke, konfigurasinya ngulang lagi. Kita forward dulu. Nah, sip. Oke, di routing protokol OSPF itu kan dia berbasis apa ya? Kalau di dua router agak susah sih ya cara ininya. Tapi dia tuh nggak menentukan seberapa pendek si jaringan itu kan, shortest path kan. Bukan dengan menggunakan sebuah hop. Jadi dia menggunakan bandwidth, menggunakan biaya atau cost gitu ya. Sama menggunakan kepadatan jalur. Kalau cuma jaringan kecil gini dong, maaf, jalurnya paling ya. Tapi kalau ada 1000 misalnya ini kan bisa di drag terus di copy terus Ctrl V gitu ya. Terus Ctrl V lagi. Terus sampai sini misalkan. Nah, misalkan ini routernya terhubung ke sini. Nah, si OSPF itu dia
menentukan shortest path-nya, rute terpendeknya itu dengan bandwidth, cost, dan kepadatan jaringan gitu. Oke, langsung konfigurasi aja ya. Ini langsung hapus aja, kita delete. Sip. Kita fokus ke topologi yang ini aja. Pertama-tama kita konfigurasi routernya dulu. Kita masukin IP-nya lagi. Aduh, masukin IP lagi. Dari sini aja masukin ya. Nah, kalau kalian malas masukkan IP dari CLI, kalian bisa masukin di sini, guys. Nah, nih 192, 168. Kan yang terhubung ke switch itu kan tadi gig 00 ya. Saya masih ingat. Nah, 10.1 gitu ya. Nah, kalian tap aja, nanti subnet masknya bakalan otomatis muncul. Nah, untuk perintah nosatnya ada di sini. Port statusnya kita onin, kita checklist. Nah, bakalan nyala portnya. Oke, di fast forward aja, kita ke router lagi. Kita ke interface lain yang terhubung langsung ke router. Nah, di sini saya akan masukin IP yang sama, 10.10.10.1. Subnet masknya defaultnya karena 10.10.10.1 itu adalah kelas masuk ke dalam kelas A, jadi subnet masknya itu defaultnya subnet mask kelas A juga, tapi saya akan ganti jadi /30 gitu. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini juga konfigurasi CLI-nya ketika kita mengkonfigurasi di dalam config gitu. Jadi sebagai referensi aja nanti kalau mau konfigurasi di CLI. Oke, kita pergi ke router sebelahnya. Kita masukin IP yang sama, tapi di config aja. Karena proses sama, jadi kita percepat aja konfigurasinya. Nah, kita masukin IP-nya. Sip, 192.168.20.1. Kita tap aja. Oke, sampai masnya otomatis ya. Terus jangan lupa dinyalain. Tadi kayaknya saya lupa nyalain yang router ini deh. Bentar. Nah, iya kan lupa nyalain. Sip, kita nyalain dulu ya. Sip. Kita ke router satu lagi. Terus kita konfigurasi interface yang terhubung ke router. Kita gunakan fitur GUI-nya aja ya, biar lebih mudah. Tapi jangan dibiasain pakai fitur GUI. Biasain pakai CLI biar nanti bisa konfigurasi langsung. Salah, sorry. 10, awasin masnya, 10 titik, sorry. 10.2. Sip, saya ganti. Oke, kita jangan lupa on. Nah, tadi konfigurasi routing RIP kan sudah berhasil ya. Kita cuma perlu masuk ke dalam routernya, terus kita masukin command router RIP, terus masukin networknya aja gitu kan. Di OSPF juga sama simpelnya. Cara konfigurasinya lebih mudah. Kalau lebih mudah sih paling mudah router RIP ya. Tapi sama-sama mudah, caranya kita exit dulu. Terus kita pergi router OSPF. Terus kita enter. Nah, kenapa tuh incomplete comment? Coba kita cari tahu dengan cara save tanda tanya. Nah, kalau di OSPF itu dia memerlukan sebuah proses ID. Jadi di dalam konfigurasi OSPF, router ini perlu sebuah ID, sebuah pengenal gitu, untuk menandakan kalau dia itu memiliki protokol OSPF gitu. Misalkan kita kasih proses ID-nya pengenalnya 10 gitu ya. Sip, terus kita shift tanda tanya lagi untuk mengetahui komen apa aja yang kita bisa lakukan ya. Di sini kita akan fokus ke neighbor dan network. Di sini saya akan masukkan networknya sama konfigurasinya. Kita masukkan network yang terhubung langsung ke router, yaitu 192.10.10.10.10.0 gitu. Kita masukin network 192.168.10.0.
kita enter. Intercomplete comment berarti ada yang perlu ditambahin, kita shift tanda tanya. Nah, ada istilah baru nih, sebuah wildcard. Nah, kalau di dalam subnet mask kan dia itu menandakan berapa banyak alokasi bitnya untuk sebuah IP jaringan kan atau network address. Kalau di dalam wildcard dia itu menandakan berapa banyak alokasi bit untuk identifikasi host. Jadi gini, karena 192.168.10.0 ini punya subnet mask 255.255.255.0, wildcard-nya itu kebalikannya gitu. Kebalikan maksudnya gimana? Gini, 0.0.0.255 gitu. Jadi subnet mask yang ada dalam jaringan itu dibalik aja. Yang tadinya 1 jadi 0. Karena satunya ada 16, 88, 16, 24 ya, 24 bit, dibalik aja jadi 0 gitu. Jadi 0 semua. Yang sisanya 0 dibalik jadi 1, jadi 255 gitu. Terus apakah udah selesai? Kita enter incomplete comment. Kita lihat lagi apa konfigurasi yang belum. Yaitu ada area. Di dalam OSPF ini dia menggunakan konsep area. Jadi karena dia menggunakan fungsinya itu ya untuk menandakan area yang boleh diakses sama area yang tidak boleh diakses. Itu juga yang menjadi keuntungan lah menggunakan OSPF ini. Kalau di router RIP itu kan tidak ada area, tidak ada wildcard gitu ya. Jadi semua yang menggunakan protokol RIP itu bisa berkomunikasi dengan router RIP. Kalau SPF ini bisa dikecualikan gitu. Router-router mana yang bisa masuk ke dalam area tersebut gitu. Kita masukin area. Terus kita tanya lagi, kita bisa masukin 2, IP address-nya atau angka. Kita masukin angka aja, areanya misalkan 0. Ya. Terus kita enter. Nah, ini baru 1. Kita masukin lagi jaringan yang kedua antar router ya. 10.10.10.0. Wildcard-nya kita balik aja 0.0.0.0.0 titik 3. Karena 255 dikurangi 252 itu 3 gitu ya. Terus kita areanya itu 0 sama. Terus kita spesifikasikan neighbor. Neighbor-nya itu interface yang terhubung langsung dengan router tapi bukan host. Gitu. Ini neighbor-nya. Neighbor-nya itu yang terhubung itu adalah 10.10.2 ya. Kita masukkan 10.10.2. Gitu. Oke, konfigurasi OSPF router 0 selesai. Kita masuk ke router ke-1. Kita masuk ke CLI-nya. Kita exit dulu. Sama konfigurasinya, router OSPF. Nah, kalau kalian masih ingat, dia kan OSPF-nya 10 tadi kan ya. Apakah si router 1 ini harus OSPF 10 juga? Belum tentu, nggak harus juga 10. Bisa juga kita masukin 20. Gitu. Karena router OSPF ini sebagai cuma pengenal aja gitu. Tapi bukan berarti berbeda jaringannya. Gitu ya. Sip. Kita masukin networknya juga sama. Network. Kita tap aja, terus kita masukin jaringan yang berupa hostnya 20.0, wildcard-nya itu 0.0.0.0.255. Areanya harus sama. Karena kita ingin berkomunikasi satu dengan yang lainnya gitu. Kalau misalkan entah kenapa router 1 ini nggak boleh berkomunikasi dengan 0, areanya bedain gitu ya. Jadi kita network 10.10.10.0 terus 0.0.0.3 area 0. Terus kita spesifikasikan neighbor-nya itu 10.10.10.1. Oke, harusnya konfigurasi router OSPF selesai. Kita bisa lihat, kita N SH IP route. Nah, itu tanda-tanda berhasilnya ini nih biasanya. SH IP route OSPF. Nah,
Di sini ada muncul tuh IP 192.168.10.0. Padahal saya nggak masukin sama sekali ke router 1. Saya nggak pernah masukin 10.0. Tapi router 1 ini tahu kalau ada jaringan 10.0 di seberang sana gitu. Mau di router manapun. Bagaimana cara tahunya? Tadi ya, dia router dinamis itu, routing dinamis itu men-share tabel route-nya agar kenal satu sama lain gitu. Kita juga bisa lihat di router 0, malah di gedenya. Router 0 kita bisa lihat. Oke. SH, IP, route, OSPF. Nah, ini juga sama. Kita juga bisa tahu kalau ada jaringan 20.0 di seberang sana via 10.10.2. Jadi neighbor dari si router ini gitu. Neighbor dari si router ini 10.10.2 ada jaringan tuh 10.10.10 maksudnya 192.168.20 gitu. Via 10.10.2 gitu. Setelah itu harusnya karena konfigurasi PC-nya itu dia nggak ke reset, jadi kalau kita lihat masih ada IP-nya. Nah, ini masih ada konfigurasi IP statiknya. Kita langsung aja ping 192.168.20.2. Cek dulu ada apa enggak titik 2. Oke, ada ya. Oke, tadi agak deg-degan tadi tuh. Aduh, RTO lagi. Oke, berhasil ya. Oke, ini tadi routing OSPF, guys. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang mau koreksi, boleh? Mangga teman-teman semua kalau mau ada masukan atau mau diskusi lebih lanjut terkait 2 metode routing tadi ya. Ada yang statik sama dinamis. Dan tadi yang dinamis sudah dicontohin tuh 2 protokol RIP dan OSPF. Satu lagi sempat gak ya BGP ya? Sempat kayaknya ya. Mudah-mudahan sempat Im. Kayaknya sempat dah. Kalau nggak konfig dari awal lagi. Oke Im. Iya. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya anggap kalian paham atau nanti kalian mau cari-cari sendiri boleh. Baik, saya izin save dulu ya konfigurasinya. Kita Ctrl S aja. Aduh, masih ini sampai harusnya Ctrl Shift S. Ya, save asapnya. Gak apa-apa lah. Hilang aja di valid. GDSC live misalkan. Oke. Iya, sama sih. Kita reset aja konfigurasinya ya. Kita klik tombolnya. Bye-bye OSPF. Oke. Kita fast forward. Kita masuk ke konfigurasi routing BGP. Di mana routing BGP ini yang dia tuh yang menghubungkan antar ISP itu BGP. Jadi kalau kalian mau kerja di ISP harus tahu. Sip, kita masuk ke router. Masih sama ya, jadi saya masukin di config aja ya. Oke, kita masukin sama IP-nya 192.168.10.10.1. Kita jangan lupa nyalain. Masukin ke Ethernet 0/1. IP address-nya 10.10. Sorry. 10. Ini saya ganti. Oke, jangan lupa dinyalain. Kita ke router kedua. Masih sama, jadi kita masuk ke mode konfigurasi aja secara GUI ya, secara nggak perlu pakai CLI. 92.168.20.1. Jangan lupa kita nyalain. Terus kita pergi ke gigabit 0/1. Kita masukin IP 10.10.10.2.
Subnet masknya itu 130 atau 255-nya 3 kali 252. Oke, jangan lupa portnya lain. Nah, sip, harusnya ini sudah ya. Saya cek dulu. Oke, 00 itu harusnya kan ke bawah ya. 00 ke bawah ya. Ini juga 00 ke bawah. Sip. Oke, kita masuk ke konfigurasi routing BGP. Di mana routing BGP ini dia perlu sebuah pengenal ya. Karena routernya itu ada banyak nanti. Jadi perlu sebuah pengenal. Kita langsung aja deh. Kita exit dulu. Kita masukkan kode router. Kalau kalian pengen lihat protokol apa aja sih yang ada di Cisco Packet Tracer ini, kalian bisa lihat shift tanda tanya. Nah, di sini ada BGP, EIGRP, terus ada OSPF, dan ada RIP. Kita bahas 3 aja. Kita gunakan router BGP. Terus kita enter. Nah, kenapa dia incomplete? Kita lihat aja apa errornya. Nah, yang tadi saya bilang, autonomous system number gitu. Autonomous system number. Jadi si router ini perlu sebuah pengenal. Pengenalnya sekarang bukan ID lagi, tapi lebih ke autonomous system. Jadi kalau di dunia praktik ya, BGP itu hanya digunakan di router yang paling atas itu. Router yang langsung terhubung ke internet. Jadi router punya ISP itu dia pakainya routing BGP. Itu. Biasanya ada nomor-nomor AS tertentu, tapi di sini kita nggak bahas, jadi saya akan gunakan router BGP 10 aja. Gitu. Kita lihat komennya apa aja yang bisa kita lakukan dengan cara shift tanda tanya. Oke. Ada yang telepon, sorry. Oke, lanjut. Oke, di sini masih sama, kita akan fokus ke 2 konfigurasi ini aja. Masukinnya sama. Network nih, network ya. Sama nih, masukin ini sama ini. Tuh, sama. Oke ya. Nih, kita lihat nih. Kita lihat benar, tuh, masukin network number kan, 192.168 titik 10.0. Kita enter coba. Bisa, tapi ada cara yang lebih spesifik. Kita shift tanda tanya. Nah, kita akan masukkan netmask. Kita akan masuk mask terus 255.255.255.0 gitu. Nah, kalau komen ini juga, kalau komen yang ini bisa, tapi baiknya kita spesifikasikan subnet masknya gitu ya. Kita masukin juga network ya antar routernya 10.10.10.1 mask 1.0 masknya 255.255.255.252. Nah, fungsinya mask ini ya ini untuk menentukan IP yang boleh lewat dari si router ini, karena dia dibatasin hanya 4 host saja dikurangi 2 ya kan. Jadi yang boleh masuk ke router ini tuh cuma dari sini doang kalau kita konfigurasi ya. Kalau dari konfigurasi topologi ini gitu. Kita spesifikasikan neighbor. Kita shift tanda tanya. Nah, neighbor address kita masih sama 10.10.10.2. Itu kan ya. Kita enter incomplete. Kita lihat lagi kenapa incomplete. Nah, ini ada kita fokus di remote S ya. Tadi kan kita masukin sebuah autonomous system number kan ya. Dia itu sebagai pengenal router kalau dia itu ingin berkomunikasi pada protokol BGP. Karena kita di sini baru setting router 0, jadi neighbor-nya di router sebelah itu belum ada nih BGP-nya. Jadi kita masukin aja dulu sementara remote S-nya itu 20 gitu. Kita enter. Terus kita end. Selesai konfigurasi BGP. Kita next ke router setelahnya. Masih sama juga pakai router BGP. Tadi kan kita masukin perintah remote S tuh. Remote S itu sebagai nomor autonomous system dari router yang dituju.
tadi karena kita masukin 20, kita harus sesuaikan juga router BGP-nya 20 gitu. Oke, kita next ya. Masukinnya sama, network juga, jaringan yang terhubung langsung dengan router. Tik 20, tik 0, masnya itu 5, 0. Networknya sama juga, 10, tik 0, masnya 252. Oke, neighbornya 10, titik 1. Remote S nomor autonomous system dari si router 0. Tadi kita sudah masukkan nomornya itu 10. Gitu. Nah, biasanya ini tandanya berhasil. Tapi untuk memastikan kita lihat mode privilege, terus kita SH, IP, route, BGP. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel routingnya dari router sebelah. Kita juga bisa lihat di router 0. Router 0, SH, IP, route, BGP. Nah, di sini kita lihat. Coba kita ping dari PC 0, yaitu 10.2 ke PC 4 lah. PC 3 ya, PC 3, 20.3. Oke, kita masuk ke PC-nya, kita pergi ke command prompt, terus kita scroll ke bawah, terus kita ping 192.168.20.3. Semoga berhasil. Bisa nggak nih? Oke, bisa. Nice. Nah, begitu konfigurasi routing BGP di dalam Cisco Packet Tracer. Karena kesempatannya dan waktunya sudah habis, jadi kami nggak bisa menunjukkan konfigurasi routing menggunakan IPv6. Jadi kalau kalian mau korek mengotak-atik lebih jauh, kalian bisa baca-baca atau lihat video YouTube. Mungkin itu aja dari saya, konfigurasi routing dinamis. Saya kembalikan ke moderator. Mana moderatornya? Jadi memang sangat menarik teman-teman untuk kita pelajari lebih lanjut. Namun karena keterbatasan waktu dan juga kesempatan kami yang cukup singkat, mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh di rumahnya masing-masing dan di waktu yang senggangnya juga. Terima kasih. Oke. Baik, sesi prosesi telah terlaksana. Kini tibalah kita di sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanyakah terkait materi ini? Ya, soalnya tadi diam-diam aja nih. Ada nggak kira-kira? Ada nggak ya? Sambil menunggu pertanyaan, mungkin mau ngerjain kuisis dulu kali ya. Saya bagikan ya. Boleh. Ya, manggain. Saya sudah siapin kuisis ya, dasar-dasar aja. Yang perlu diperhatikan ya, jangan nyontek. Jadi kalau kalian nyontek mah ngapain ngerjain gitu ya. Bentar guys, ya. Kalau kalian mau nanya, nggak apa-apa, silakan aja. Boleh raise hand, boleh di chat. Sebentar ya. Bang, ada pertanyaan nih. Bertanya tuh. Kalau di informatika ada MKKX enggak? Kalau di semester berapa? Kalau ada di semester berapa ya? Kalau boleh tahu. Ini Ibrahim kalau informatika. Mangga Im. Baik. Kalau ini Ripan dari informatika ya? Kalau nggak salah.
Kayaknya nggak apa-apa deh. Iya, iya, Saya langsung dari jawab aja ya kali ya. Ya. Baik, kalau MK kayak begini ada nanti di semester. Kalau KB di semester 3. Nama MK-nya itu adalah dengan komputer. Nanti setelah MK ini ada lagi lanjutannya. Ada keamanan jaringan, ada jaringan komputer lanjut kalau nggak salah semester 5. Jadi kalau kalian yang mau spesialisasi di network administration, network engineer atau Linux server gitu ya, kalian bisa ambil MK lanjutan itu. Tapi ada MK-nya kayak begini. Oke, mungkin tambahan saya ya. Tadi Mbak ngejelasin informatika, sekarang saya elektro. Kalau teman-teman yang jurusannya teknik elektro, kebetulan mau ngambil konsentrasi KTK, di elektro pun ada mata kuliah jaringan komputer plus praktik. Kebetulan saya sama Mbak Im juga ngambil MK jaringan komputer, dan kebetulan kami semua ini satu guru ya. Guru kami itu Profesor Supriyanto yang kebetulan juga menjadi pembina GDSC juga. Gitu teman-teman. Oke, di situ Mbak Im udah share link quizisnya ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu juga udah ada link RSVP-nya bisa diisi. Sekarang tadi 14.5 3 ya. 5 aja. Mas. Kalau tidak ada bawahnya. Oke. Sip 10. Oke, udah 14.52. Kita start aja kali guys ya. Oke, 1, 2, 3.
Like Bang Fisiko. Oke. Kayaknya Pak Tarno jago nih. Iya, jagoan. Oke, kasih. Seorang Pak Tarno, balap-balapan tuh. Dibalap sama seseorang. Ah, naik lagi Pak Tarno. Waduh, Pak Tarno bener semua tuh. Hebat banget. Keren banget ya. Ayo, ini Pak Bom. Masih bisa comeback ini. Ada dia comeback. Oh, Pak Tarno balap seorang. Bang. Pak Tarno bikin lagi. Oke, Pak Tarno balap oleh seorang. Teman-teman jangan lupa presensi juga. Gimana? Kalau ini alhamdulillah benar semua ya. Kalau kamu positif, kita tahu. Router berfungsi mengalirkan paket data di dalam jaring. Oke, buat teman-teman jangan lupa diisi ya presensinya kalau udah selesai. Udah selesai belum nih, Bang Baim? Kayaknya udah deh. Udah, baik. Kayaknya udah. Oke, karena sesi per sesi telah terlaksana, kini tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri meet kita kali ini, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ayo diaktifkan kameranya yuk. Ayo teman-teman yang masih off boleh di-on.
Oke deh. Oh, katanya kata Alvin gaya GDS channel. Gitu ya. Oke. Ini siapa yang mau screenshot ya? Ardika yang mau screenshot. Oke. Siap ya. Aduh, maaf ya Ardika. Oke. Dah. Oh, boleh. Udah. Terima kasih, Ardika. Makasih juga buat semuanya yang udah menyempatkan waktunya hadir. Dan terima kasih juga kepada Ibrahim dan Alvin yang sudah memaparkan materi. Saya Hani Destian Marzulianti. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi ya semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Baim. Terima kasih Korti. Terima kasih. Terima kasih.